dengan rumah Bapak Budi. Iya, Bu Budi, saya istrinya. Oh, di sini saya mau promosi kesehatan, Bu. Apakah boleh? Silakan. Ya, Silakan baik. masuk. Ya. Baik, Bu, Pak, perkenalkan nama saya Aditya. Di sini saya petugas kesehatan dari mahasiswa Baktisada. Di sini saya akan mendata atau promosi kesehatan ya, Pak. Sebelumnya saya minta kakaknya untuk syaratnya. Ya, ada. Benar dengan Tuan Budi, Iya, benar. Bapak Budi sendiri ya, Pak. Dengan Ibu Lucy. Ya, Bu. Di sini ada 2 keluarga, Pak ya. Anaknya kemana, Pak? Lagi kerja. Udah pada kerja ya, Pak ya. Berarti udah keluarga kakak ya, Pak ya. Udah nikah. Nah, besok-besok di ini ya, diganti jadi 2 ini aja ya. Iya. Bapak sebelumnya pekerjaannya apa, Pak? Ya, buruh. Guru. Untuk rumah ini rumah sendiri, Pak? Iya, rumah sendiri. Rumah sendiri ya, Pak ya. Kelihatannya udah ini Pak ya, kokoh ya, maksudnya tembok ya, Pak ya. Iya. Permanen berarti ya, Pak ya. Iya. Manen. Untuk sumber airnya gimana, Pak? Menggunakan air sumur. Air sumur, Pak. Untuk minumnya? Minum air galon. Air galon. Dimasak juga apa enggak? Enggak. Untuk jambannya punya jamban sendiri atau masih di luar, Pak? Punya sendiri loh di belakang. Punya sendiri ya. Terus untuk penerangannya itu biasanya siang itu jendelanya dibuka nggak, Pak? Ya, kadang dibuka, kadang enggak. Kalau malam pakai lampu, Pak ya. Iya. Terus untuk ventilasinya nih, Pak ya, kok panas gini, Pak ya? Kurang mungkin, Pak, Ya, ventilasinya. kurang ada celah-celah buat udara masuk. Nggak punya kipas, Pak. Nggak punya, Pak ya. Iya, nggak punya kipas. Kerja, Pak. Iya, saya udah bisa kerja. Terus untuk pemanfaatan halaman depan itu biasanya dipakai buat apa? Untuk pemanfaatan halaman depan itu biasanya buat apa, Pak? Ya, buat ngejemur baju biasanya. Terus untuk pembuangan air yang di kamar mandi itu biasanya dibuang kemana, Pak? Ke selokan. Selokan, Pak ya? Iya. Untuk pembuangan sampahnya itu bagaimana, Pak? Dibakar apa di Ya, pendam? di karo depan nanti ada mobil yang ngangkut-ngangkut sampah. Gitu. Terus untuk bayar kecelakaan biasanya itu untuk lantai kamar mandinya gimana, Pak? Bu, sering dicuci nggak, Bu? Ya sering dibersihin. Iya. Jadi nggak licin. Baiklah, untuk biasanya ibu dan bapak itu biasanya keluar nggak buat ngomong sama tetangga, ngobrol gitu? Ya, sering. Sering ya? Iya. Baik nggak tetangganya? Alhamdulillah baik semua. Baik semua ya. Ibu sama bapak sejak kapan tinggal di sini? Sejak menikah. Sejak menikah ya? Iya. Biasanya kalau untuk hubungan sama anak atau sama cucu itu pakai apa? Ya, pakai alat komunikasi Pakai HP? handphone. Udah pakai HP sendiri ya? Pakai kaleng. Terus untuk Mah, Oh iya. yang zaman dulu ya? Iya. Untuk fasilitasnya kesehatan itu biasanya menggunakan apa namanya, klinik atau puskesmas atau dukun gitu apa gimana? Ya, ini Klinik ya. Jauh nggak kira-kira kliniknya ya, gitu? lumayan lah. Berapa Ya, kilo tuh? 1 jam lah. 1 jam. Nggak ada yang terdekat gitu. Nggak ada, sini mah terpencil. Terus mempunyai BPJS nggak? Punya. Punya ya. Biasanya kalau ada masalah kesehatan seumpama keluarga sakit, nah ibu atau bapaknya itu apa namanya? Siapa yang mengambil keputusannya gitu, Pak? Oh, ya saya sebagai Bapak sendiri. suami. Terus dengar ya, Pak, dari data yang saya itu dari puskesmas ya, ibunya kan sakit ya. Kalau boleh Iya. tahu sakit apa itu? Sakit apa mah? Batuk. Batuk. Yang bapaknya apa enggak? Rokok terus dia. Pak, tuh ibunya jadi sakit kan, Namanya Pak. cowok tuh ya.
situ dia pengertiin. Ya setidaknya Pak, ini kan ini kawan-kawannya di mana, di dalam rumah Pak? Ya Di mana? kadang di dalam, kalau lagi asik asem aja. Tanpamu. Terus untuk ibunya apa lagi yang keluhan yang sakit Bu? Pegel-pegel, nyeri lutut. Pegel di pinggang nggak Bu? Iya, pegel. Udah pernah berobat belum Bu? Belum. Belum. Kenapa Pak nggak diberobatin? Ya kurang lah biayanya. Biayanya kan ada BPJS Pak. Kan Bapak nanti bisa kalau puskesmas juga, bisa ke klinik kan, BPJS itu bisa Pak. Iya Pak. Biasanya untuk makanan itu makannya berapa kali sehari? 3 kali sehari. 3 kali sehari ya. Ibu juga sama? Nggak tahu. Ibu ya sama. Sama ya. Biasanya untuk makanan yang paling disukai apa? Untuk makannya ibu biasanya apa Bu? Yang sering itu? Ikan laut. Ikan laut ya. Itu kelebihannya, jadi kelebihan asam uratnya Bu. Nah itu mengakibatkan tematiknya naik ya. Begitu ya? Iya, karena kelebihan konsumsi makanan itu ikan laut apalagi. Terus untuk istirahat gimana Bapak? Cukup nggak untuk istirahat? Biasanya jam berapa Pak tidur? Ya jam 11 lah, jam 12. Jam 12 malam. Iya. Bangun Bangun ya sebangun ya. Kadang pagi, kadang siang. Kadang nggak bangun. kayak gitu ya. Itulah namanya Iya. orang tidur yang nggak tahu. Nggak tahu. Tahu beda Emang nggak kerja Pak? ya kerja ya semaunya aja. Kirain kalau nelayan tuh kerjanya pagi gitu Pak. Iya, tergantung mood saya. Kalau mau ya saya kerja, kalau enggak ya udah. Emang nggak pernah diomelin ibunya? Enggak, dia mah malah takut sama saya. Oh, takut Bu? Enggak. Untuk para apa namanya kebersihan diri tuh Bapak mandi berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Untuk ibunya? Ya, kadang mandi, kadang enggak. Kayak gitu mau Pak? Dia nggak mandi gitu tidurnya. Sebenarnya saya nggak mau ya, tapi namanya udah jodoh ya gimana lagi. Oh, so sweet kan Bu? Ya, lumayan sih. Lumayan ya. Terus untuk sekarang masih ngerasain sakit yang itu nggak Bu? Yang dikeluhin tadi? Masih. Masih. Terus untuk nanti saya akan pemeriksaan fisik ya Bu. Saya mengetahui apa namanya lututnya nyerinya sampai mana gitu ya Bu ya. Kalau nyerinya kita cek juga nanti. Bapaknya dampingin Pak ya, temenin ya. Takutnya ada timbul fitnah gitu Pak kalau kita berdua ya. Pak, saya nggak ikhlas. Baiklah Pak, nanti saya siapin alatnya terlebih dahulu ya. Saya permisi dulu ya. Baiklah Bu, saya pemeriksaan fisik dulu Bu ya. Ya. Saya tensi dulu ya. Pusing nggak Bu? Pusing. Pusing ya. Sesak napas nggak Bu? Sesak napasnya ya Bu? Karena batuk itu ya? Iya, batuknya tadi. Pak, jangan rokok ya Pak ya. Mau rokok di luar aja Pak. Gak baik juga sih Pak, rokok itu Pak. Sebaiknya ngapain? Makan permen, ngemil, makan jajan. Gak ada duit, Pak. Nikah lagi gak apa-apa Pak, itu baik. Oh mama gitu sih sama aku. Iya, gak mau cari duit. Gak mau cari duit. Kok ginjal? Kok ginjalnya aja Bu? Boleh ya, boleh. Kira-kira ginjal berapa ya? Deh, Apanya? ginjal berapa kira-kira? 2 juta. Lumayan sih Pak, ginjal itu mau apa, mau dijual? Iya mah tuh enak mah lumayan mah gitu mah. Tuh, masa mau dijual mah ginjalnya mama? Jangan aku. Sakit Pak, ini sakit. Berapa? 130 per 90 Pak. Ribu Apanya? ininya tensinya. Jadi ya lumayan agak tinggi ya. Tapi masih normal sih gitu buat usia ibu. Kan usianya udah 50-an ya. Kalau darahnya tinggi bisa jadi Ultraman enggak? Enggak Bu. Nggak bisa ya? Mama ada-ada aja sih kok jadi Ultraman sih. Nggak bisa. Coba saya cek ini ya. Apa?
Patelanya. Ini kan tadi hidung sakit kan ya. Nah kalau nyagi bilang nggak ya? sering ini poli ini kayaknya. Sakit kan? Sakit. 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 Sakit apa? Sakit. 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 Nah, ini nilai ininya 7 Bu ya, sakitnya ya Bu ya. Ya. Udah Bu, pengisian fisiknya Bu. Kelar nih. Udah bangun Bu. Udah. Pak bangunin Pak. Bangunin aja jangan mandiri. Ibu sakitnya itu sejak kapan Bu? Sejak seminggu yang lalu. Oh, seminggu yang lalu ya. Terus sudah ini belum Pak? Langsung ngambil keputusan ibunya nggak sakit gitu langsung bawa ke ini ya. Ya, iya, awal-awal mah dibawa. Oh, Sekarang belum dibawa lagi. Baiklah Pak, Bu, makasih ya Bu waktunya. Besok kita akan kembali lagi untuk mengenal lebih jauh sakit dari ibu ya. Besok saya akan memberikan podcastnya, edukasinya juga ya. Saya permisi dulu ya Pak, Bu, selamat istirahat. Saya mohon maaf kalau ada salah ya. Baik, selamat pagi Bu dan Bapak. Ya, pagi. Pagi. Masih ingat dengan saya? Masih. Masih ya. Di sini Perawat ewok. bagus. Ya. Iya. Memang kok tahu saya udah lupa. Nama-nama kan saya Pak Tewong, saya panggilnya Perawat Adit ya. Ya. Nama preman itu ya. Di sini masih ingat dengan janji saya. Di sini saya akan memberi penyuluhan atau memberi promosi kesehatan. Iya. Ibunya kan kemarin udah saya periksa fisik ya Pak. Nah di sini tuh ibunya terkena rematik ya Pak. Itu penyebabnya ya karena itu ya makanannya berbeda sama bapaknya, maka mana batuknya itu juga. Terus di sini tuh pengertian dari rematik itu saya dengar dari sini ya. Di sini tuh ada pengertian rematik. Nah pengertian rematik itu menurut Pak Agi itu adalah peradangan yang berada di bagian lutut atau dimanapun yang di tangan, lutut sendi-sendi. Nah itu sehingga menyebabkan sendi itu ada masalah, kayak ada kena mikroorganisme gitu. Apa tuh mikroorganisme? Itu kayak suatu kayak suatu bakteri atau virus gitu yang gitu. Yang jatuh kecil itu yang kesehatan. Terus di sini Pak ada penyebab dari rematik dari ibu dan ibunya Pak. Itu yang pertama itu faktor keturunan bisa jadi. Terus faktor pola makannya. Nah pola makannya kayak ibu suka mengkonsumsi ikan laut gitu, itu kalau berlebihan akan mengakibatkan itu. Terus obesitas karena berat badan ibu kan berat ya 60 kilo tuh. Terus tinggi ibu tidak seimbang, jadi akibatnya obesitas dan bisa kena lututnya gitu karena tumpuannya nggak kuat. Terus di sini juga ada tanda dan gejalanya. Untuk tanda dan gejalanya itu Bu, biasanya itu sendinya itu mendadak rasa sakit tuh, nyeri. Terus kalau malam tuh terasa nyerinya sakit banget gitu nyerinya. Ya kan Bu, yang dirasakan bener kan? Benar. Nah itu pegal-pegal di punggung juga, di pinggang gitu ya. Terus untuk pengobatannya, nah itu bisa obat-obatan dengan obat dari dokter. Terus bisa terapi kayak terutama dikompres gitu. Kalau enggak pola makannya juga diatur biar mencegah gitu juga bisa kan sebelum diobatin gitu. Terus senam juga kayak yoga, senam kayak ibu-ibu yang di itu Pucu. kayak gitu. Ajakin apa Pak? Yang pocok gitu kan ya? Iya. Tahu bener itu Pak. Terus apa Pak? untuk pencegahannya, nah itu pencegahannya itu bisa olahraga setiap pagi tuh. Terus menjaga pola makan biar ibunya nggak terlalu berat badannya naik gitu kan. Terus hindari makan-makanan yang tadi ya saya sebutkan, kayak ikan-ikanan tadi, ikan laut, ikan daging gitu, jangan terlalu banyak berlebihan. Kalau semua yang berlebihan itu pasti nggak baik buat tubuh Bu. Terus ada lagi apa lagi?
untuk komplikasinya, nah ini bisa mengakibatkan ke ginjalnya ya, terus kerusakan di ototnya juga bisa, terus bisa mengakibatkan hipertensi dan stroke-nya, karena rematik itu bisa membunuh apa jaringan-jaringan juga di organismenya itu. Ya, lanjut ya Pak ya. Iya. Ibu untuk cara apa namanya mengatasinya saya ajarin dengan cara manajemen nyerinya ya. Iya. Nah itu biasanya itu bisa dikompres dengan air hangat dan air panas. Iya. Nah ibu punya air hangat nggak Bu? Nggak ada. Ada. Saya boleh rebus sebentar dulu. Sama air dinginnya saya siapin dulu ya. Iya. Silakan sana. Saya tunggu ya. Nah di sini tuh ada air dingin Bu, bisa mengkompres nyerinya kalau waktu-waktu nyerinya kambuh atau ini kompres saja bagian nyeri. Terutama di sini ya lututnya Bu ya. Maaf ya Bu ya, saya contohin ya. Begini Bu, dingin kan kita biar nyerinya hilang Bu, sampai nyerinya hilang. Apa bisa dicoba praktekin? Kenapa? Kenapa saya kan mama yang Di sini ya? Iya. Di sini. Iya. Gitu bisa, dan jangan lupa minum obat dari dokter juga ya. Terus selanjutnya kita lanjut lagi ya Bu. Nah dan ada lagi juga bisa menggunakan terapi musik ya Bu ya. Kalau Ibu merasa nyeri itu ngilangin nyerinya itu bisa dengerin musik. Musik yang apa Ibu itu? suka. Ya yang Ibu suka. Masa musik yang gak suka kan gak nyambung Pak. Iya. Terus takutnya baru nonton baru dengerin gitu ya. Nggak itu Pak, jadi bosan. Yang penting nyari yang enak. Biasanya sukanya lagu apa? Lagu metal. Nggak tahu. Keren ya? Kayak gimana Bu? Ya itu. Ih, mama kok malu-malu sih suaranya. Itu namanya nyeklim. Tapi bagus Pak, punya bakat. Besok masukin Indonesia Idol. Udah saya masukin dah. Baik Kak, apakah ada yang ditanyakan Bu? Enggak. Gak ada ya. Sampai sini ibunya paham nggak Bu? Paham, paham, Paham. paham. Coba jelasin ya. Kita evaluasi dulu ya Bu, Pak. Pengertian dari rematik itu apa? Tadi nyeri di lutut Oh, sama di iya. punggung. Nah, betul. Nah, terus penyebabnya biasanya apa? Makan ikan. Makan Boleh ikan. banyak. Ikan laut. Laut. Berarti paham ya untuk Paham. penyebabnya. Terus tanda dan gejalanya Bu? Nyeri pinggang. Dari di pinggang. Terus untuk mengurangi nyerinya gimana tadi caranya? Dengan Kompres dingin. dingin. Terus dengerin musik metal. Musik yang suka Ibu ya. Metal. Gimana metalnya Bu? Ya, tadi itu. Gimana? Kadang mosing juga tuh. Mosing. Sama Iya berdua bapak. mosing biasanya. Biasanya jam 12 malam lah. Mosing. Pantesan tidurnya malam terus ya? Iya. Itu bekerja, makanya saya bekerjanya di setiap malam. Setiap malam kerjanya. Jangan apa itu? Biasa kandung biasa. Oke supaya baik Pak dan Bu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu, Pak. Maaf mengganggu. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat Amin. keluarga Amin, amin. dan Amin, bisa ya Allah. diterapkan di keluarga ya. Amin ya Allah. Dan jangan lupa ingetin ibunya, Iya, nanti dan saya ibunya ingetin bapaknya jangan rokok terus, Iya. batuknya makin parah ya. Iya, nanti diingetin. Kalau nggak bisa diingetin, dia racun. Kok mau gitu sih? Pukul ginjalnya aja Bu. Baiklah saya permisi ya Bu. Ya, Ya, apa? silakan. Pak Ewo. Iya, sampai jumpa lain waktu. Ntar Iya. kita ketemu di Puskesmas. Oke.